Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tetap semangat selalu bagi ibu dan bapak untuk latihan pada malam hari ini. Oke, jadi tujuan latihan bersama ini adalah untuk saling berbagi resonansi. Ya, jadi gini teori dasarnya itu. Kalau misalnya ini saya eh, munculkan gambar saja ya, kita 5 menit teori dasarnya. Jadi katakanlah di sini ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam, kalau gitu ya. Nah, orang yang pertama ini, dia hari ini habis senang, hatinya gembira, habis gajian, dapat bonus dari perusahaan, dapat penilaian terbaik dari perusahaan, gitu kan. Maka tentu napas dia lebih plong, lebih panjang. Bener nggak? Pasti benar. Sedangkan orang yang kedua ini, mungkin sudah ada masalah, badan lagi sakit, habis AD rasanya nggak karu-karuan, gitu kan. Kemudian tidak nyaman, terus ada ketakutan, khawatir, dan sebagainya, maka napasnya pasti lebih pendek. Frekuensinya pasti lebih jelek dibandingkan orang yang pertama ini. Maka ketika seorang itu latihan napas tanpa ada pengaturan, ibaratnya masing-masing dengan frekuensinya. Jadi yang orang pertama frekuensinya A, orang kedua frekuensinya B, orang ketiga frekuensinya C, orang keempat frekuensinya E, orang kelima frekuensinya E, masing-masing frekuensinya berjalan dengan sendiri. Tapi ketika misalnya oleh instruktur disamakan, oke, Bapak Ibu sekalian, kita latihan. Yang pertama adalah ritme 55. Berarti yang ini ritme 55. Orang kedua ritme 55. Orang ketiga ritme 55. Orang keempat ritme 55. Orang kelima ritme 55. Orang keenam ritme 55. Frekuensi ritme 55 ini adalah 0,1 Hz. Maka orang kedua pasti 0,1 Hz. Orang ketiga pasti 0,1 Hz. Orang keempat pasti 0,1 Hz. Orang kelima pasti juga 0,1 Hz. Orang keenam pasti 0,1 Hz. Jadi semua dari orang yang ada di sini frekuensinya akan sama, yakni 0,1 Hz semua. Dan dia akan saling beresonansi satu sama lain, tidak peduli dia tinggal di belahan bumi manapun. Karena frekuensinya sama. Frekuensi yang sama itu pasti saling menguatkan, frekuensi yang sama itu pasti saling beresonansi. Itu hukum alam frekuensi yang tidak bisa dilanggar atau dibantah. Istilahnya sunatullahnya atau hukum Tuhan itu begitu. Frekuensi yang sama pasti saling bertemu. Jadi ketika orang pertama latihan berlima-lima dengan frekuensi 0,1 Hz, orang kedua latihan berlima-lima dengan frekuensi 0,1 Hz, maka dia saling nyambung frekuensinya. Orang ketiga latihan ritme 55 dengan 0,1 Hz juga saling nyambung frekuensinya. Ini juga saling nyambung frekuensi. Semua ini saling sambung menyambung frekuensinya terjadi resonansi satu sama lain. Itu prinsip dasarnya. Maka latihan bersama ini punya manfaat besar dibandingkan latihan sendiri. Nah sekarang bayangkan, apa kelebihannya latihan bersama? Ini kan tadi sudah nyambung semua frekuensinya ya. Nah, berikutnya, saya ganti warna dulu. Jika orang pertama mendoakan, nah orang pertama ini kita sebut saja dia mendoakan orang yang kedua. Ada potensi nyampe nggak? Nyampe. Kenapa? Karena frekuensinya sama. Ini kan ya. Nah, kemudian orang yang kedua mendoakan orang yang ketiga, atau mendoakan orang yang keempat, atau mendoakan orang yang kelima, atau mendoakan orang yang keenam, atau satu orang mendoakan semuanya. Ya, satu orang ini mendoakan semuanya. Maka karena frekuensi sama, hukum alamnya yang ada di dalam hati dia, yang ada di dalam pikiran dia pada saat dia mendoakan agar seluruh peserta yang hadir pada malam ini, Tuhan engkau berikanlah semua ini kebaikan, kesembuhan. Jika ada yang lagi lemah dikuatkan, jika ada yang sakit disembuhkan.
dilakukan setiap latihan bersama. Ini orang yang pertama saja. Lalu orang yang kedua melakukan hal yang sama. Orang yang ketiga melakukan hal yang sama. Orang yang keempat melakukan hal yang sama. Orang yang kelima melakukan hal yang sama. Orang yang keenam melakukan hal yang sama. Dan seterusnya yang ada di dalam satu sesi latihan itu ada berapa orang. Misalnya kayak sekarang ada 6 orang. Maka 6 orang itu saling mengirimkan doa satu sama lain. Karena frekuensinya sama, peluang untuk nyampe besar. Peluang untuk sembuh bersama, membaik bersama juga besar. Kok bisa tahu peluang untuk sembuh bersamanya, membaik bersamanya termasuk besar? Pertama, kita tidak tahu kualitas doa masing-masing dari kita di mata Tuhan itu bagus apa jelek, dikabulkan apa tidak. Kita nggak tahu. Itu semua bergantung kepada spiritualitas, ya kan? Spiritualitas dari diri kita masing-masing. Jadi kalau spiritualitasnya kita tinggi, maka kita punya peluang lebih besar doa kita dikabulkan dibandingkan doa orang lain. Ya kan? Tapi kalau spiritualitas kita jelek, kita ngomong apa saja itu palsu. Itu doanya cuma di bibir saja, tidak dari hati yang terdalam. Maka anggaplah. Orang pertama ini, saya kasih warna kuning ya. Orang pertama ini doanya palsu, maka saya coret saja. Doanya penuh kepalsuan. Ya, dia pura-pura berdoa Tuhan, tapi hatinya sebenarnya dia nggak senang mendoakan orang. Kenapa bukan saya yang sembuh? Kenapa gue harus mendoakan orang? Begitu kan? Maka anggaplah doanya palsu. Katakanlah begitu. Orang yang kedua juga sama. Dia malas doain orang. Ngapain saya doain orang? Kan saya pengen sembuh diri sendiri. Berarti dia nggak ngerti konsep vibrasi atau resonansi. Seperti garuk utara. Garuk utara itu ketika kita ingin bergetaran dan amplitude yang tinggi, maka dirinya sendiri harus digetarkan. Tang, baru nanti orang itu bergetar, lalu getar itu akan balik lagi ke dirinya, maka dia mendapat manfaat yang sama dari frekuensi yang sama. Anggaplah orang yang kedua juga doanya palsu. Orang yang ketiga doanya juga palsu. Maka tidak terjadi tuh manfaat dari sisi kirim-kirim doa tadi kan. Orang yang keempat doanya palsu. Orang yang kelima doanya palsu. Ternyata orang yang keenam ini doanya mantep nih. Orang yang keenam cuma satu tuh di antara 6 orang di kelas ini yang dia sungguh-sungguh. Tuhan, aku tidak perlu kasih tahu doaku kepada teman-temanku semua. Aku nggak kenal mereka semua. Ya mungkin ada beberapa dari mereka yang saya kenal sekedarnya begitu kan, atau mungkin ada yang teman atau sahabat. Tapi kebanyakan saya nggak kenal. Tapi kalau tahu bahwa saya memang senang untuk menolong dan mendoakan. Maka mudah-mudahan dari doa saya yang hina ini, dari doa saya yang banyak dosa ini, engkau kabulkan. Maka saya berdoa kepadamu supaya orang yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima itu engkau berikan kebaikan dan kesembuhan. Nah doa dia tuh manjur tuh. Karena orang yang nomor 6 itu spiritualitasnya lebih tinggi, kepasrahannya lebih tinggi, kesungguhannya lebih tinggi. Dibandingkan nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang banyak palsunya. Nah maka berkah dari orang yang ke-6 inilah kemudian orang yang ke-1 dapat manfaat. Orang yang kedua dapat manfaat. Orang yang ketiga dapat manfaat. Orang yang keempat dapat manfaat. Orang yang kelima juga dapat manfaat. Berkah dari orang yang keenam. Di dalam OMG, ini disebut sebagai teori resonansi komunal dan resonansi individual. Jadi resonansi individual adalah ketika dia berlatih ritme nafas, menghasilkan frekuensi untuk dirinya sendiri. Lalu dia mengucap niat, mengucap doa, memvisualisasi dan sebagainya untuk dirinya sendiri. Sehingga manfaatnya adalah untuk semua yang ada di dalam dirinya. Berarti sel-selnya beresonansi dengan doanya. Sel-selnya beresonansi dengan pikiran positifnya. Sel-selnya beresonansi dengan niat yang kuat untuk sembuhnya. Sel-selnya beresonansi dengan kekuatan semangat hidup yang tinggi. Maka bergetarlah sel-sel di dalam dirinya. Hanya untuk dirinya sendiri. Itu disebut sebagai teori resonansi individual. Sedangkan resonansi komunal adalah ketika satu atau lebih orang yang berlatih bersama menggunakan ritme yang sama, membentuk frekuensi yang sama, detiknya diatur, contoh ya, tarik 5, buang 5, sama-sama barengan, tarik 5, buang 5, sama-sama barengan,
maka menghasilkan 0,1 Hz masing-masingnya. Maka 0,1 Hz itu merambati bumi, ya, merambati udara, ketemu dengan orang kedua di belahan kota mana, orang ketiga di belahan kota mana, orang keempat di belahan kota mana, orang kelima di belahan kota mana, lalu dikirimkanlah masing-masing untuk saling mendoakan satu sama lain, maka bergetaranlah bumi dengan frekuensi 0,1 Hz, dan ini ada teori dasarnya, memang itu proven by science. Bagaimana frekuensi 0,1 Hz ini mampu untuk bergetaran dengan frekuensi bumi, sehingga tidak peduli orang itu adanya di mana, kemungkinan probability-nya besar, doanya akan sampai. Jadi kita nggak bicara dikabul atau tidak, kita hanya bicara kebaikan yang ada dalam hati ketika kita mendoakan seseorang, gitu kan? Terserah Tuhan mau mengabulkan atau tidak, tentu tergantung pada kualitas spiritualitas tadi. Maka jika orang pertama adalah kita yang spiritualitasnya jelek, orang kedua adalah kita yang doanya banyak palsunya, orang ketiga adalah kita yang sebenarnya malas doain orang. Ngapain gue harus doain orang? Mending gue doain diri sendiri aja, biar sembuh. Orang lain masa bodoh, berarti dia egoistis, gitu kan? Orang keempat adalah orang yang juga masa bodoh untuk doain orang. Orang kelima adalah orang yang, alah ngapain sih ngelakuin begini, gue nggak percaya. Katakanlah begitu. Ya biar aja. Tapi orang keenam adalah orang yang percaya bahwa, oke, ini teori ini masuk akal, resonansinya disamakan, frekuensinya disamakan, saling menguatkan, semua sudah sama frekuensinya, maka tinggal kirim saja. Tuhan tolong kabulkan. Jika 5 orang ini masing-masing kau anggap tidak kompeten, katakanlah begitu, mudah-mudahan saya ini adalah orang yang kau anggap sebagai orang yang kompeten untuk bisa menolong mereka semua. Maka keenam-enamnya dapat manfaat hanya dari satu orang saja. Itu yang disebut dengan resonansi komunal. Nah, jelas ya? Maka jangan remehkan latihan bersama itu. Jangan remehkan. Gitu. Maka harapan saya sih sebenarnya pengennya ya. Nah, ini kan sementara ini kan isi kelas itu saya sama Mas Markus. Nanti ada yang lain yang ayo diinisiasi untuk latihan bersama nambah 1 kali lagi Mas misalnya. Ya tinggal silakan siapa saja boleh gitu kan. Supaya seminggu 2-3 kali itu ada latihan bersama yang saling menguatkan tadi, saling menguatkan, saling menguatkan. Ya kan ya siapa tahu dari ini sekarang 8 orang, dari 8 orang ini yang 7 tuh doanya palsu semua. Oke. Kalau bahasa Jawanya sih mong lambe neto gitu kan, hanya di bibir saja. Tapi satu orang yang beneran tadi, kayak tadi konsepnya. Dia yakin betul, dia paham betul. Maka jika satu itu dikabulkan saja, kalau disebarkan itu untuk teman-teman, walaupun tidak dikenal, maka semua dapat berkah, dapat manfaat. Harapannya begitu. Karena seringkali begini, aspek kesembuhan tidak hanya melulu kita bicara mengenai ikhtiar obat, ikhtiar medis, ikhtiar sains. Nggak melulu begitu. Nggak melulu melalui ikhtiar olah napas. Nggak melulu begitu. Tapi kadang-kadang ada faktor X yang berperan. Ya kan, faktor X di luar itu. Faktor X inilah yang sebenarnya lewat latihan bersama ini berusaha untuk di, dikembangkan, diberitahukan bahwa ini ada cara. Samakan dulu frekuensinya, atau ritme napasnya sama-sama. Lo coba setiap masing-masing di kita mendoakan masing-masing yang lain. Atau mendoakan semuanya lah. Jadi kayak misalnya gampangnya, karena saya muslim, maka bismillahirrahmanirrahim. Lalu bisa berarti misalnya, ya Allah mudah-mudahan Pak Agus, Ibu Sutarno, Pak Oka, Pak Sandi, Bu Santi, Bu Wiwin, Bu Yina, Bu Elifa, diberikan kesembuhan, diberikan perbaikan. Jika ada yang sakit, dikuat sembuhkan. Jika ada yang lemah, dikuatkan. Mudah-mudahan itu saya doa seperti itu. Jadi untuk semuanya. Nanti Pak Agus juga melakukan hal yang sama. Ibu Sutarno juga melakukan hal yang sama. Ya kan? Gitu-gitu aja. Jadi masing-masing saling getarkan. Saat lagi tarik 5, buang 5. Ngomong dalam hatinya begitu. Tarik 5, buang 5. Ngomong dalam hatinya kayak gitu lagi masing-masing dari kita. Jadi ini nanti saling beresonansi kuat sekali. Saling beresonansi kuat sekali. Nanti kita akan rasakan mungkin di sesi keberapa keajaiban itu terjadi. Yang tadi sakitnya luar biasa setelah latihan kok rasanya hilang, pulang sembuh ya. Jangan-jangan sembuhnya bukan karena olah napas ritmenya. Jangan-jangan sembuhnya bukan karena napas ritmenya. Jangan-jangan sembuhnya adalah berkah dari ada seseorang yang entah kita tidak tahu itu siapa, yang kemudian mendoakan, lalu doanya dikabulkan. Dan karena frekuensi sama, nyampe ke semuanya.
Nah, mudah-mudahan begitu. Oke, siap. Kita latihan. Kita mulai dengan berdoa ke agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai dengan ritme 55. Tarik 5 dari hidung, buang 5 detik dari hidung. Persiapan. 3, 2, 1. Tarik, buang. 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 Tarik,
2. Tarik, buah. Tarik, buah. Tarik, buah. Tarik, buah. Oke. Iya, oke, bagus sekali. Berikutnya kita mulai masuk pada resonansi komunal. Jadi saat lagi latihan tarik 5 buang 5, yang ada di dalam hati kita, Bapak Ibu saksikan ada berapa orang di sini? 10 orang kan? Ada Pak Agus, ada Ibu Sutarno, ada Pak Oka, ada Pak Sandi atau Bu Sandi, ada Bu Santi, dan ada Ibu Tri, dan seterusnya. Saat tarik 5 buang 5, hatinya adalah berdoa ke Tuhan, sesuai dengan abad kepercayaan masing-masing. Sehatkanlah, sembuhkanlah seluruh teman-teman yang sedang latihan pada malam hari ini. Sambil tarik 5, buang 5. Sambil tarik 5, buang 5. Jangan doakan diri sendiri. Jangan sekali-sekali kalau lagi rame-rame doakan diri sendiri. Kita doakan orang lain. Karena prinsip Gargotala itu ketika dia digetarkan, toing, wing, 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 lalu dia nyebar getarannya, lalu dia balik lagi. Jadi doa itu sebenarnya itu untuk mendoakan diri sendiri. Tapi ada yang langsung direct ke kita disebut resonansi individual, ada yang sebarkan dulu, nanti orang lain mantulkan. Ya, jadi kayak nanti saya pun lakukan hal yang sama. Nanti Ibu Santi lakukan hal yang sama. Ibu Tri lakukan hal yang sama. Semua dari kita 10 orang ini lakukan hal yang sama. Kan kelihatan semua tuh nama-namanya itu. Walaupun kita nggak tahu, nggak kenal. Saya nggak kenal dengan Mas Agus Rianto, saya nggak kenal dengan Bu Santi, saya nggak kenal dengan semuanya. Tapi kelihatan muka wajahnya gitu kan. Makanya kadang-kadang perlu juga sesekali kita langsung open kamera, sekedar lihat wajahnya aja. Oh iya, kalau nggak by nama saja. Itu nyampe juga. By nama nyampe. Yang penting jangan nama anaknya. Kalau nama anaknya kita kan nggak tahu ya nyampenya ke anaknya. Karena saya nggak tahu apakah eh, Mas Agus Rianto itu namanya sendiri, katakanlah begitu ya, atau nama anaknya. Jadi di rename aja pakai nama sendiri. Paling nggak begitu. Karena nama sendiri itu kan unik. Nama sendiri kan unik, ya kan? Ya, apalagi kalau namanya khas, ada nama sukunya, misalnya gitu kan, atau sangat unik sekali. Ya, kalau misalnya namanya umum, ya kayak nama saya Agung itu kan pasaran sebenarnya kan, orang Bali juga namanya Agung, ya, orang mana juga namanya Agung. Jadi kalau tersebut namanya Agung, wah ya segala Agung dapat ya biarin aja, nggak apa-apa. Oke, siap, ritme 55 dengan saat tarik 5 buang 5 kita mendoakan seluruh yang hadir latihan pada malam hari ini. Persiapan. Persiapan. 3, 2, 1.